ternyata RRQ juga kalau kita perhatikan udah kayaknya main di tempat asalnya di mana dia turun di pick. Lo, ternyata dia turun kebebasan L40 nantinya ya. Yap, karena mereka mau berperang bukan bertamu ya. Yoi, dan nggak kalau butuh kita lihat pintu. nggak butuh pintu Yoi. karena udah nomor 1 di Play Store. Oke, nice. Dan kalau kita lihat juga kayaknya masih belum mendengar suara-suara tembakan di daerah pick. Gue penasaran banget ini ada Bapak Jamshot Indonesia tapi kayaknya udah ada suara darah-darah yang keluar dari Black Horse X9. Ya, dimana Iki udah tersisa dengan darah yang cukup syarat memutuskan untuk mundur karena dia nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, ingat dia nggak punya resource dan nggak punya senjata, Ini Pak. benar-benar krusial banget untuk bela X9 Iki. Kalau seandainya dia ketembak satu hit lagi, bisa dipastikan dia harus tumbang dan gak akan lolos ya. Kelar sih. Kalau misalkan gue yang main udah rata satu spot. Oke, jangan kasih lolos ya. Jangan kalau kasih yang main. lolos. Tapi kebetulan dari L40 sendiri memberikan space dan memberikan nafas sehingga Jar kita aja oleh Lord bakal tembakin. Sebentar maju dulu, udah bakal recover dulu. Temennya yang lagi kena dan yaitu Yamil. Sementara itu masih beri pada Legal loh. dari Akar dan Legal bakal terkena dan kita aja oleh Kevin. Dari Arkana di awal. Wow. Sangat Luar duga. biasa. Ini benar-benar satu pencapaian terbaik RRQ di belakangan ini. Di mana mereka selama ini ketika fight 4 lawan 4 gak pernah utuh. Gak pernah utuh. Kali ini mereka berhasil membuktikan karena mereka udah comeback stronger. Yes, dan di sini juga ada Black Horse bakal bertemu dengan Jadon. Cukup sekarang sudah ada kali nabrak sehingga Jadon di kantor down. Masih ada Twizy for recap bakal masuk dulu ke rumah. Oh my God. Dan bakal Jamshot langsung dihabisin oleh Ikap dan Averus bakal tumbang gitu aja. Black Horse harus mengalami kesulitan yang amat sangat melawan Bigetron BGL di sini sehingga dia harus mundur aja karena terlalu sulit. Terlalu sulit di mana Ikap sendiri adalah wonder boy dari Bigetron yang gak bisa dipikirin skillnya. Ketika lu mau duel sama dia, lu better prepare orang di belakang lu. Yap, dan kalau gue perhatiin sendiri dari Black Horse S9 bisa gue bilang ini benar-benar udah mati langkah karena dia mau gerak ke mil pun udah gak ada resource harusnya. Udah gak ada resource dan di sini Valen udah ditembakin dari arah Z Galaxy nampaknya. Yes, Z Galaxy tadi di daerah Sulta tentunya udah mulai Bakal lihat narik terlebih dahulu. terlalu beresiko juga kalau seandainya dihajar ya kan. Lebih baik dia stay along aja karena dia juga tadi udah dapetin satu spot juga gitu. Benar, tapi sebenarnya kalau dia memutuskan untuk turun tadi, keuntungan ada di tangan mereka di mana mereka dapat ada 4 orang sedangkan Z hanya 3 orang dan satunya terpisah. Yap, benar banget dan ternyata RRQ sendiri lebih milih untuk memantau di daerah yang cukup rawan yaitu perbatasan antara Bima Sakti dan juga Cross Tower ya. Pertigaan berdarah bisa gue bilang. Dan ada pergantian pemain tampaknya di sini. Yes, Pergantian mobil ya. pergantian pemain mungkin agar lebih terkondisikan ya. Iya, gue udah lama gak ngeliat kayak RRQ bermain dengan mobil-mobilan, sekarang mereka gunakan lagi. Apakah meta yang dulu dimainkan oleh mereka bakal pulang lagi dan mengingat di gameplay game pertama dan kedua itu bener-bener barbar ya. Kayak semua orang itu nggak ada yang nahan-nahan ketika ada musuh langsung tembak gak pakai lama dan ditambah lagi Legalot pakai mobil yang berbeda. Oke. 3 mobil. 3 mobil yang berbeda dan ini bisa jadi satu warna juga di turnamen kita ini. Harusnya para musuh yang lain yang udah sadar ada RRQ ada bisa take notice ya sebenarnya. Ya, benar banget. Dan di sini kita bakal lihat gimana pergerakan RRQ dan juga tim Bigetron yang sebenarnya cukup dekat, tapi nggak ada pertarungan apa-apa. Sama halnya kayak ketika Aura turun di pick tadi ya. Yes. Dengan BTR nggak ada. Dengan MKS dengan M60-nya yang saja dan Boom Ortus sekalian harus tumbang oleh RRQ ada. RRQ berhasil mewipe up Boom ID, Boom Esport maksud gua dengan 4 orang lengkap. Disusul dengan Aura di sini bakal fight lagi dengan Bigetron. Yes. Gak dikasih nafas. Dan ini danger zone udah terpisah AG dan juga Upin. Ya. Masih belum ketahuan bahkan Upin masih ada di belakang. Ini bakal sulit banget. Para pemain dari Aura NSC sendiri take notes lebih ke arah AG. Ya. Dan ini bakal jadi sulit banget karena ada L40 di depan. Dan komit banget untuk ngejar ya. Di lain Yes, sisi ada lagi fight lagi di sini para pemain dari Bigetron Academy berhasil dapetin poin dan juga L40 berhasil dapetin AG ternyata terkenal dari itu aja. Sementara X6 Code berhasil dapetin 1 poin kill lagi. Ada setup agent di Yes, sana bakal yang bakal coba ditabrak. untuk masuk Jangan begitu mau aja. tertransport. Wow! Mati gitu aja coba turun langsung jador. Suara kenapa diambil bakal tumbang. Zarki juga bakal
bakal tumbang. Diambil bakal langsung dihabisin. Oh my god. Bakal tumbang juga Legalos. Masih ada di sana melawan Avengers dan Valen bakal tumbang kita ya. Terus Legalos dengan Scarnya. Masih coba nembakin satu pemain lagi dan masih coba di cover dulu dan oke. Vince bakal tumbang. Masih coba menahan dulu dan kalau kita perhatikan bakal langsung dirasanya. Tembak lagi. Satu lagi Silen. Dan kalau kita lihat masih bisa selamat ternyata dengan MP40 coba tembak dengan masih bisa selamat lagi loncat lagi sedikit lagi jatuh lagi. Dev Galaxy harus tumbang oleh RRQ Hades. 12 kill. 12 kill masih di early game. Masih di early game dan menyisakan 2 player dari RRQ Hades, Lord dan juga Legalot, duo terkuat di muka bumi dan udah ada fight lagi nampaknya di sini. Yap, udah ada suara tembakan lagi ternyata dari pinggir pantai di mana para pemain dari Ron Esport juga bergerak mendekat. Udah ada langsung ke arah Ron Maximum. Perang saudara terhindarkan langsung tumbang di sana seorang Mirli bakal coba langsung dirasain oleh Minoru soal diajar dan Ron Maximum bakal tumbang oleh saudaranya sendiri. Luar biasa, ini bener-bener fight antar darah yang ada ya. Tersisa masih ada 4 orang ternyata dan udah mendapatkan 2 kill. Ini menjadi 1 poin plus untuk Ron Esport. Yes, ini untuk investasi Ron Esport mengingat Ron Esport juga tadi sempat mendapatkan buya di game pertama. Dan yang mereka harus lakukan adalah stay long aja, nggak perlu do something yang terlalu riskan karena mereka udah ngantengin poin dan mereka juga masih ada di dalam zona. Keep good lah ya, Yes. satu aja ya. Yoi, pelan-pelan, kalem aja. Ya, dan di lain sisi kita udah melihat udah banyak banget orang yang tereliminasi satu persatu. Di mana juga. tersisa 26 dan 8 tim yang hidup. Ini artinya udah banyak banget tim yang dicap. Yap, di sini ada L40 juga yang sangat berdekatan dengan Aura NSC. Jadi harus berhati-hati banget, udah ada suara lineman juga yang meledak di rumah ayam tentunya. Bakal turun dulu Upin. Udah digocek begitu aja. Masih bisa digocek sementara Upin menerima banyak banget damage. Bakal Oh! jadi peluru. Bigatron Begel harus tumbang oleh Aura kasih sana. Ada L40 juga bakal jadi Iva! satu poin kill. Sebentar bakal langsung dihabisin. Gak dikasih ampun. Sementara itu juga masih coba dipantau oleh Wawan dari kejauhan. Apa kembali Rizan Rifang? Udah ada keluar. Coba ditembakin lagi dan lagi oleh Wawan. Masih bisa selamat ternyata L40. Dan kalau kita perhatikan Komit ya. di pinggir pintu bakal dihajar. Oh my god! Dan kalau kita lihat Wawan bakal didapatkan Aura kasih. dihabisin oleh Ran dan juga kasih. 1 poin kill lagi si Keser. Apakah bisa bertahan si Keser? Kita bakal lihat di sini di mana Wawan masih coba cover teman-temannya dengan cukup baik dari jauh. Yap, Ran dan MKS juga bakal bertemu di sini nampaknya dengan satu Razor M. dari Oh my god. Satu orang lagi, ada glual yang bagus banget, tapi Raza dan bakal Wow. satu orang bakal ditukar aja oleh Razor M, tapi Imba masih bisa mendapatkan satu Razor. Mencoba revive dulu, langsung dihabisin gitu aja dong. Ini Aura NSC bos, bukan kali. Kali tembak aja, udah cukup sekarat, masih bisa unggul medical kita. Lemparin Ada granat, granat. 1, 2, 3, 2 granat. dan bakal meledak saat lagi. Bakal langsung diras, pakai kok. di sana. Luar biasa banget. Aura NSC gak mau kalah dari pesaingnya RRQ Hades. Yes. 7 kill sudah dikoleksi dan masih ada 4 orang. Ini benar-benar akhirnya Aura kembali menunjukkan tarinya ya. Nah, Setelah sekian lama dia setelah sekian lama orang-orang pada nanya, Bang, Aura main gak Bang? Ini, Akhirnya bro, ini, bro. dijawab bro. dan ini di grand final untuk Ini mendapatkan grand satu final. golden ticket. Nah, itu dia. Wah, gila. Aduh, gila. Seperti yang gue prediksi, Pocinok beneran berdarah ternyata dan hanya menyisakan daerah Mars Electric dan juga daerah Victoria, di mana Mars Electric ini udah identik ada Star Edge nih yang habis dari Sentosa. Ini kalau sekiranya zona masuk ke Starlight lagi, 80% bisa gue pastiin Starlight bakal buyah. Yap, karena kalau seandainya minggir dikit itu open field di arah Star Edge ya. Pertama itu, dan ketiga, Starlight punya catatan ketika zona keempat ada di mereka, mereka bakal dapatkan buyah dengan gampangnya. Ya sekarang mereka adalah salah satu tim yang sampai zona duluan gitu ya. Ya. Dan Ketika mereka ada di luar zona, mereka bakal struggling. Tapi ketika keadaan begini, mereka bakal menunjukkan taringnya. Kalau sekiranya zona ketiga ada di pihak mereka lagi. Yes, so kita bakal lihat kira-kira ada di mana. Tapi gue punya prediksi akan di tengah-tengah. Dan yes, bener aja. Masih bersinggungan sama Victory. Ya, dan tim RRQ yang ada di Factory dia pindah, nggak tahu zonanya di dalam ya. Iya, padahal Aduh. dia kayak abis dapetin Z Galaxy, udah stay aja di Factory di Ya, lantai 2 ya kan. bisa nahan aja di situ ya.
Dan kita bakal lihat juga gimana Starlight Venom udah mengeker-ngeker ke arah Bigetron Academy ini. Yes, itu udah ada scoop kali 4 juga dipegang sama Venom, di mana satu tower itu udah kelihatan ada 2, dan ini sebenarnya nggak bagus untuk Bigetron Academy. Gak bagus. Karena kalau seandainya kelihatan kepalanya sedikit, seandainya lu revive kalau ada yang ke knockdown, kepalanya kelihatan, ketembak lagi. Ya, dan Venom di sini ini yang seperti gue bilang, ketika masuknya Venom ke Starlight Esports merubah sedikit meta yang dimiliki oleh mereka. Kayak tempo yang dimiliki lebih cepat, Yes. dan kayak apa ya, fight jarak dekatnya lebih sering dari biasanya. Wah, ini lumayan beresiko juga kalau kita perhatikan posisi dari Imba JR ya. Yap. Dia sendirian di balik pohon, dan untungnya nggak ada tim yang ngenotis Aura perlahan mendekat ya. Ya, dan menurut gua kenapa mereka bisa berapi-api gini, ada support dari ibu-ibu negaranya, guys. Ibu negaranya, Iya, ini dari hashtag atas sana. bucin power ya. Bucin power. Bucin power, dan juga para Aura Farm juga. Nambah damage ya. Nambah damage Iya, nih Aura iya, Farmnya, udah Aura kayak Farm-nya. skin ya. Dan kalau kita lihat Luar juga, biasa. ini dari Run sendiri, kayaknya udah sadar ada satu tim di depannya, makanya dia benar-benar take notes banget nih di depan dia ya kan. Gak mau terlalu santuy buat masuk ke dalam zona ya. Yap, pelan-pelan aja dulu, liatin siapa yang lari duluan, tembakin gitu ya. Nah, Ini bakal coba dipantau terus, sudah ada suara kaleng juga. Ada satu tamu terlalu nekat nampaknya, masuk kandang macan bosku nampaknya. Bakal diajar, udah ada Wawan juga, coba ngambil airdrop. Sudah ada yang kebakar juga mobilnya. Ada yang Bakal tujuh ditembak, sembilan. ada yang pegang pelontar, gak sempet. Dengan saja balas dihabisin oleh Wawan. Ada Ran juga, tersisa Iki di sana. Sementara itu bakal langsung dihabisin oleh Imba. Say goodbye Charlotte, sayang banget. sayang banget. Lagi-lagi Aura mengamuk dengan total kill 9. Iki, masih ada Iki bakal coba dikeker dengan AWM tentunya oleh Kasih. Cukup sekarat, bakal coba ditembak. Masih bisa naik kaleng, tapi terlalu beresiko karena di depan juga udah ada kapten terkuat di bumi. Bakal coba ditembakin mobilnya, kebakar dikit lagi. Iki dalam bahaya, cukup sekarat, satu hit lagi. Iki berhasil selamat ternyata. Yap, dan kalau kita lihat juga Iki, tapi gua rasa nggak bakal lepas dari para pemain lainnya, karena ada para pemain dari RRQ Hades juga bakal bersiap-siap masuk ke dalam zona victory. Dan ini bakal jadi sulit banget harusnya juga untuk Aura. Ya, dan udah ngelihat ada pergerakan 4 orang langsung. Bakal coba gerakan di sini RRQ Lord masih coba untuk menahan. Yap, udah bakal kelihatan tembak ada Aura dengan Imba Gonzalo. Junior di sana. Tapi bakal dibalikin oleh dengan Gonzalo. kapten terkuat di Itu muka dia, bumi. keluar. Oh. Oke, bunda. Bakal tumbang ternyata Imba. Dan Sikti juga bakal tumbang oleh Momala. Lagi satu hit lagi. Oh my God. Bakal tumbang. Inilah dia kekuatan dari Aura Fire. Bucin power Israel. Aura EDSC Fire. 11 kill point. 11. Dan kalau kita perhatikan, Venom bakal tumbang oleh X6 Code. Menyisakan 14-13 orang aja. Hayabusa ditumbang oleh Mr. Runner. Ya, dan kalau lu lihat tadi sebenarnya M79 dari Legalot mengenai keduanya, tapi mereka menggunakan Flash 4. Oh my god, dan kalau kita perhatikan di sini udah ada suara tembakan juga ke arah Oke. Genjer. Apakah Genjer bakal selamat sini dari Ronnie Sport? Glory udah melihatkan, dan akhirnya Genjer satu tumbang gitu aja. Tersisa 4 tim sekarang. Tersisa Ya. 4 tim sekarang. Dan Black Horse juga menjadi tim selanjutnya yang harus tereliminasi. Hanya menyisakan 3 tim aja. Apakah Aura NSC bisa mendapatkan buya di game Waduh. ketiga pada siang hari ini? Yoi, coba mana Aura Fire, mana suaranya tiga. Dan juga Ronnie Sport. Luar biasa pasaran yang bakal dikeker oleh X3 masih berhasil ngumpet dulu untuk penyelamatan diri. Ini terlalu krusial untuk Bigetron karena dia ngumpet di tower ya. Yap, bener banget. Dia ngumpet di tower. Dimana X8 Code yang gua take note dari tadi, dia adalah S playernya. Dia main sangat ngeri. Tapi di game kali ini bener-bener X6 Code yang Oh, Kasih AWM memakan korban. Langsung Oh dia my itu aja God. oleh Kasih di sini. Dan total perolehan kill sekitar 4 kill, dan bakal dipantau juga tower yang ada. X6 Code tersisa. X3 juga udah turun, terpisah gitu aja. X8 mulai coba ditembakin terus oleh Kasih. Oh my god. 13 kill ini bosku. Ini dia kekuatan dari Aura Power, Aura Fire. Ronnie Sport juga masih lengkap 4 orang. Masih lengkap 4 orang. Bakal coba untuk kontes, Nah, tapi ditembak. Minoru Ada Wawan masuk ke KS. dalam zona Siap-siap. menahan Luar pergerakan. dipasang. Bakal dapat diajar juga terlalu dekat. Wawan bakal masang luar lagi. Refleks yang bagus banget dari Wawan. Memasang luar dengan baik banget. Bakal coba dikasih grenade, tapi nggak kena. Bakal ada Jarja juga. Dar suara tendangan. Coba Wow. tumbang. Dan ada yang keras juga yaitu Kasih. Bakal dapat diajar. Para pemain dari Ronnie Sport. Oh my God. Apa? Jump shot Indonesia. Kita lihat Wawan dan juga frontal. Dan 16 kill. 16 kill. God. Dan kita lihat tersisa Bigetron. X8 Code bakal coba diajar. Terlalu low. X8 Code bakal tereliminasi. Menyisakan 1 orang lagi. Dan dia. Aura NSC ternyata yang harus tereliminasi.
dan Bigetron Academy yang ternyata berhasil mendapatkan buya. Luar biasa, gua sampai speechless Pak. Aura NSC benar-benar comeback dengan total kill di atas